Assalamualaikum para pejuang CPNS. Selamat datang di channel Bahas Soal CPNS. Bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi para pejuang CPNS semuanya. Ini kita akan membahas 5 soal dari tes karakteristik pribadi. Yuk kita mulai pembahasan soal pertama. Pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, saya A. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang panjang. B. Berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. C. Meninggalkan tugas begitu saja. D. Berhenti untuk mencari selingan kegiatan. Atau E. Berusaha mencari bantuan orang lain. Pilihan jawaban yang mendapat 5 poin yaitu B. Berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. Nah, bagi para PNS diharapkan memiliki etos kerja yang tinggi, semangat, dan kemudian bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, efisiensi diperlukan dalam bekerja. Di sini clue-nya itu yaitu berusaha mencari penyelesaian dan tidak membutuhkan banyak waktu. Jadi clue-nya ada di penyelesaian pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak waktu. Nah, untuk pilihan jawaban A mendapat 4 poin. Kemudian pilihan jawaban C mendapat 1 poin. Nah, ini jelas ya. Meninggalkan tugas begitu saja kan di mana-mana, bukan di PNS saja nih. Semua pekerjaan pun tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Kemudian untuk jawaban D mendapat 2 poin dan jawaban E mendapat 3 poin. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan A. Tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. B. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. C. Berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. D. Menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali. Atau E. Memilih untuk mengundurkan diri. Jawaban yang mendapat 5 poin yaitu C. Berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. Jadi, karena soalnya ada kata efektif, jadi kan segala sesuatu yang efektif berarti yang mencapai target atau mencapai outputnya atau outcome-nya pekerjaan. Jadi, ke pilihan C itu ada katanya bertahan. Jadi diharapkan PNS itu harus memiliki jiwa sabar yang besar. Kemudian harus juga memperbaiki situasi. Jadi tidak boleh diam aja. Jadi harus selain bertahan, harus juga memperbaiki keadaan ke depannya itu harus lebih baik. Kemudian untuk pilihan jawaban A mendapat 4 poin, pilihan jawaban B mendapat 3 poin. Bedanya antara pilihan jawaban B dan C, kalau yang B dia hanya tetap bertahan, tapi dia hanya melihat situasi, sedangkan yang C yang dapat 5 poin tadi bukan hanya melihat tapi memperbaiki. Kemudian ada pilihan jawaban D itu mendapat 2 poin, pilihan jawaban E mendapat 1 poin. Malahan keseringannya ya atau kebanyakan justru orang kalau pada realitanya memilih ini kan, memilih untuk mengundurkan diri daripada menghadapi drama yang ada. Tapi sebenarnya ini pilihan yang paling buruk. Jadi tetap pilihan yang paling baik itu bertahan dan tetap memperbaiki situasi. Oke, next question.
Ketika saya harus menyusun makalah, saya titik-titik. A. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. Mencari informasi di perpustakaan. Atau E. Mencari informasi dari orang dalam. Jawaban yang mendapat poin 5 yaitu B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Nah, di antara kelima pilihan ini, pilihlah yang tidak paling malas. Jadi jawaban B itu kan orang yang paling rajin. Sebenarnya kan kalau misalkan kita kerja nih, terus kan ada tuh sedikit rasa-rasa malas gitu kan. Nah, tapi kalau PNS tuh nggak boleh. Jadi kita tuh posisikan dalam menjawab TKP ini, kita ini pribadi seorang PNS. Jadi pilihlah jawaban yang paling maksimal, bukan pilih jawaban diri kita. Gitu ya. Itu apa ya, life hacks lah. Nah, untuk pilihan jawaban A mendapat 2 poin, kemudian pilihan jawaban C mendapat 1 poin. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. Emangnya kita siapa? Profesor bukan, dokter apalagi. Terbalik ya, dokter bukan, profesor apalagi gitu. Nah, untuk pilihan D mendapat 4 poin, kemudian pilihan E mendapat 3 poin. Jadi informasi dari orang lain itu kan belum tentu kebenarannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sudah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya, saya titik-titik. A. Dengan terpaksa menerimanya. B. Menerimanya dengan sedikit kekecewaan. C. Menerimanya dengan lapang dada. D. Membenci diri sendiri. E. Meratapi diri sendiri. Untuk jawaban yang mendapat poin 5 yaitu pilihan C. Menerimanya dengan lapang dada. Jadi kalau sekarang kan ngetren tuh dengan istilah it's okay to not be okay, ya kan? Jadi nggak semuanya itu kita tuh harus menguasai skill. Jadi kalau misalkan kelemahan diri kita itu kurang bisa menghitung cepat, ya udah nggak usah dipaksakan, kita pakai kalkulator aja. Atau contoh lain kita tuh kurang bisa mengingat hal yang mendetail. Ya udah tidak usah dipaksakan tuh otak kita untuk mengingat hal-hal detail yang banyak, kita tulis aja di notes atau di catatan di HP gitu kan. Nah, bukannya harus berubah untuk bisa menjadi super power gitu. Semuanya segala hal harus dikuasai. Untuk pilihan jawaban A mendapat 3 poin, untuk jawaban B mendapat 4 poin, untuk pilihan jawaban D mendapat 1 poin. Membenci diri sendiri itu nggak boleh ya, karena itu nanti akan terganggu kesehatan mental jiwanya. Nah, kemudian untuk jawaban E itu mendapat 2 poin. Tapi di sini soalnya itu kelemahan diri itu yang tidak merugikan nusa dan bangsa gitu ya. Kalau misalkan kelemahan dirinya itu suka korupsi, nah itu ya nggak boleh menerimanya dengan lapang dada. Itu bisa dibedakan lah ya. Pertanyaan terakhir, agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, saya akan titik-titik. A. Meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan.
C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Atau E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Jawaban yang mendapat poin 5 yaitu B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum mulai kegiatan. Ingat ya. Jadi PNS itu harus rajin. Jadi sudah bisa kita mulai biasakan kita itu menjadi pribadi yang rajin. Biar nantinya menjawab soal itu secara otomatis tuh. Karena kita udah rajin kali nih. Kan? Jadi kita pilih, udah otomatis kita pilih pilihan jawaban yang paling rajin gitu. Jadi itu juga untuk membiasakan diri nanti ketika sudah menjadi PNS, kerajinannya tetap dipertahankan. Mantap kan? Nah, kemudian lanjut ke pilihan jawaban A mendapat 4 poin. Pilihan jawaban C mendapat 2 poin. Kemudian pilihan D mendapat 3 poin. Dan pilihan E menggunakan cara yang biasa saya pakai mendapat 1 poin. Ini tidak boleh ya, karena menjadi PNS itu memiliki aturan. Nggak boleh suka-sukanya kita. Kalau biasanya kita pakai cara barbar, gimana? Kan nggak mungkin ya. Jika menurut para pejuang video ini bermanfaat, boleh di-like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Semangat berjuang, salam abdi negara.